Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Julaiha Putri Suroyo, NIM 20104162200036 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi S1 Geografi, Universitas Lambung Mangkurat 2020. Nama jurnal Pengantar Lingkungan Laut, halaman 57 halaman, penulis Dr. Ferdinand Yulianda, reviewer Dewi Julaiha Putri Suroyo, NIM 20104162200036, tanggal 9 Maret 2021. Sifat fisik kimia air. Pengertian sifat fisik dan kimia air. Sifat fisik merupakan sifat air yang umumnya dapat dilihat objeknya dan dirasakan oleh kita. Sementara itu, sifat kimia yang dipelajari meliputi pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien. Sifat kimia air merupakan sifat unsur air yang dapat berubah melalui proses persenyawaan dalam air. Yang pertama ada massa jenis. Massa jenis merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka massa setiap volumenya akan makin besar pula. Massa jenis air laut merupakan massa air laut per unit volume. Biasanya satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Yang kedua ada suhu. Suhu di laut merupakan faktor yang penting bagi kehidupan organisme laut. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan organisme. Suhu menjadi faktor fisik yang sangat penting di laut, berguna untuk mengidentifikasi massa air tertentu bersama salinitas dan bersama tekanan dapat menentukan densitas air laut. Selanjutnya ada arus. Arus air laut terutama di permukaan dipengaruhi oleh angin. Angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus. Sebagian besar arus di lautan terbuka ditimbulkan oleh angin. Ketika angin mendorong, permukaan air berpindah. Air yang terjadi tidak searah dengan arah angin, tetapi membentuk sudut 45 derajat. Karena adanya gaya Coriolis, sirkulasi arus permukaan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara daratan Asia dan daratan Australia. Pada bulan Desember sampai Februari, di belahan bumi utara atau BBU, sehingga akan terjadi musim dingin. Sedangkan pada belahan bumi selatan atau BBS, sehingga akan terjadi musim panas. Selanjutnya ada gelombang. Gelombang itu sebagian ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan tekanan magnesial pada partikel air. Pada mulanya, angin yang bertiup di permukaan laut menimbulkan riak gelombang atau ripples. Saat angin berhenti bertiup,
riak gelombang akan hilang dan permukaan laut kembali rata. Apabila angin bertiup lama, riak gelombang akan membesar walaupun angin kemudian berhenti bertiup. Selanjutnya ada pasang surut. Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya muka air laut secara periode yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Permukaan air laut naik hingga ketinggian maksimum disebut pasang tinggi atau high water. Kemudian turun sampai ketinggian minimum disebut pasang rendah atau low. Nama jurnal Air sebagai Sumber Kehidupan, halaman 9 halaman, penulis Tejutju Susana, reviewer Dewi Julaiha Putri Suroyo, NIM 201416162200036, tanggal 9 Maret 2021. Pengertian air. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam. Namun demikian, sejalan dengan meningkatnya taraf hidup manusia, maka kebutuhan air pun meningkat pula, sehingga akhir-akhir ini air menjadi barang yang mahal. Sifat-sifat fisika air laut. Apabila dibandingkan dengan persenyawaan kimia lainnya, sifat-sifat fisika air tergolong unik. Antara lain adalah dalam hal tegangan permukaan, kalor penguapan, kerapatan suhu, dan kapasitas melarutkan. Sifat-sifat kimia air laut. Air adalah suatu senyawa kimia berbentuk cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tak ada rasanya. Air mempunyai titik beku 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, titik didih 100 derajat Celcius, dan kerapatan 1,0 gram per cm per kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Air yang berwujud cairan merupakan elektrolit lemah karena di dalamnya terkandung ion-ion dengan reaksi keseimbangan sebagai berikut: 2H2O, H3O++ OH. Di samping komposisinya yang sederhana, air juga memiliki sifat-sifat kimia yang tergolong unik. Keunikan ini terjadi sebagai akibat dari adanya ikatan hidrogen yang terjadi antara molekul-molekul air. Ikatan hidrogen dalam molekul air terjadi karena adanya sifat polar dalam air, sehingga tempat kedudukan atom hidrogen yang positif akan menarik tempat kedudukan oksigen yang negatif dari molekul air lainnya. Sifat-sifat fisika tergolong unik antara lain. Yang pertama, tegangan permukaan. Adanya ikatan hidrogen dalam molekul air menyebabkan air cenderung bersatu membentuk suatu kekuatan yang dinamakan kohesi. Yang kedua, kalor penguapan. Air memiliki kalor penguapan yang tinggi. Hal ini nampak ketika air dipanaskan, maka proses penguapannya akan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan cairan-cairan lainnya. Yang ketiga, kerapatan suhu. Pada umumnya, cairan akan semakin rapat dengan semakin dinginnya suhu. Jika cairan didinginkan sampai menjadi padat, maka wujud padat dari cairan ini menjadi lebih rapat dibandingkan dengan wujud cairnya. Kondisi demikian tidak terjadi pada air, karena air memiliki kerapatan suhu yang aneh. Yang keempat, kapasitas melarutkan. Air dapat melarutkan zat-zat kimia dan dapat digunakan sebagai medium yang di dalamnya berlangsung berbagai reaksi kimia. Kebanyakan proses-proses kimia yang berlangsung menyangkut reaksi yang menggunakan air sebagai pelarutnya. Kemudian ada komposisi kimia. Air dengan rumus kimia H2O adalah suatu zat kimia berupa oksida hidrogen. Air yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari di rumah bukan merupakan air murni,
melainkan merupakan air yang berasal dari sumber-sumber tertentu yang kemudian diproses dengan penambahan zat-zat kimia sehingga layak untuk digunakan. Secara normal, air yang dapat dimanfaatkan untuk suatu kehidupan pada umumnya tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, atau kecuali air laut. Air yang mempunyai rasa biasanya mengandung garam-garam terlarut. Air murni adalah suatu persenyawaan kimia yang paling sederhana. Komposisi kimianya terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang saling berkaitan. Hidrogen merupakan unsur kimia yang sangat reaktif. Atomnya dapat membentuk ikatan kovalen dengan penggunaan elektron secara bersamaan. Berdasarkan sifat unsur hidrogen ini, maka dalam molekul air terjadi ikatan kovalen antara unsur-unsur hidrogen dan oksigen. Kemudian ada manfaat air. Air merupakan sumber alam yang bernilai ekonomis sangat tinggi apabila ditinjau dari sudut biologis maupun budaya. Bila kita kaji setiap aspek kehidupan manusia yang berasal dari tingkat budaya manapun, tidak dapat lepas dari keberadaan air. Peranan air yang sangat menunjang dari sudut ekonomi adalah sebagai pembangkit energi atau PLTA, media dalam bidang transportasi dalam berbagai skala, serta menyediakan berbagai wahana dalam bidang pariwisata. Kemudian, kualitas air. Sebagaimana diketahui bahwa ketergantungan manusia terhadap air banyak sekali jumlahnya, terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Air memiliki sifat sebagai pelarut universal yang di dalamnya selalu terlarut unsur dan senyawa kimia lainnya selain hidrogen dan oksigen sebagai unsur utamanya. Oleh karena itu, tidak ada air dan perairan alami yang murni di bumi ini. Kualitas air yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia tergantung pada kriteria penggunaan air tersebut. Penggunaan air pada umumnya adalah diperuntukkan sebagai yang pertama, air minum, kedua, keperluan rumah tangga, ketiga, industri, keempat, pengairan, kelima, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Untuk menetapkan standar air bersih tidaklah mudah karena tergantung pada banyak faktor tertentu yang menyangkut kegunaan air dan sumber air. Sumber air untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, air dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti air hujan atau rainwater, air permukaan atau surface water, air tanah atau groundwater, dan air laut atau seawater. Air tersebut tidak dapat langsung dimanfaatkan karena tercampur dengan pengotor-pengotor tertentu yang berasal dari bermacam-macam sumber pengotor industri, rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. A. Air hujan atau rainwater. Pemanfaatan sumber air yang berasal dari air hujan biasanya dilakukan di daerah-daerah yang tidak mendapatkan air tanah atau walaupun tersedia air tapi tidak dapat digunakan. Air hujan yang akan dimanfaatkan biasanya ditampung dari atap rumah, kemudian ditampung dalam tong, bak, atau kolam. Sumber air tersebut mengandung banyak bahan-bahan yang berasal dari udara seperti gas-gas oksigen, nitrogen, karbon dioksida. Kemudian ada air permukaan atau surface water. Semua air yang berada di atas permukaan bumi seperti air parit, selokan, sungai, dan danau adalah air permukaan. Pada umumnya, air tersebut mengandung kotoran-kotoran berupa benda-benda terapung yang berasal dari lingkungan sekitarnya, benda-benda padat
tersuspensi, bakteri, buangan bahan kimia, dan sebagainya. Selanjutnya ada air tanah atau groundwater. Air tanah ialah air yang terdapat di dalam tanah, tepatnya di bawah permukaan air tanah. Air tanah ini banyak dipakai untuk berbagai keperluan, karena tidak banyak terkontaminasi oleh lingkungan sekitarnya dibandingkan sumber-sumber air lainnya. Perlakuan pembersihan air tanah yang kadang diperlukan adalah proses pelunakan untuk menghilangkan kesadahan air dan aerasi untuk menghilangkan bau dan rasa yang tidak dikehendaki. Selanjutnya ada air laut. Jumlah air yang terdapat di bumi ini cukup banyak. Prosentasenya mencapai 71% dari luas permukaan bumi. Dari sejumlah itu, permukaan bumi sebagian besar ditutupi oleh air laut, yaitu sekitar 2/3 atau 70% di permukaan bumi. Pada umumnya, air laut relatif murni sehingga dapat berfungsi sebagai pelarut bagi zat kimia, baik yang berwujud padat, cair maupun gas. Penggunaan air laut sebagai sumber air tawar dilakukan bila mana sumber-sumber air tawar seperti air hujan, air permukaan, dan air tanah tidak dapat diperoleh lagi. Nama Jurnal Analisis Kualitas Perairan Bolang Mongondo, Sulawesi Utara berdasarkan parameter fisika kimia air laut. Halaman 11 halaman, penulis Simon Ipati, Fioni Yukita Yalin II, Putri Sapira Ibrahim. Reviewer Dewi Julaiha Putri Sroyo, NIM 2010416162200036, tanggal 9 Maret 2021. Perairan Bolang Mongondo, Sulawesi Utara merupakan perairan pantai dan estuari. Nelayan setempat menjadikan perairan ini sebagai daerah untuk menangkap ikan. Hal ini karena perairan ini merupakan salah satu wilayah dengan kondisi subur dengan konsentrasi berbagai jenis ikan. Ditinjau dari letak geografisnya, perairan Bolang Mongondo relatif terbuka, berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi, sehingga mudah terpengaruh oleh massa air dari laut tersebut dan kegiatan di daratan. Struktur ekosistem yang beraneka ragam atau kompleks, model aliran arus laut, gelombang surut pasangnya air laut yang berubah-ubah, aliran sungai yang menuju ke arah laut maupun berbagai macam aktivitas masyarakat di daerah ini seperti perikanan, pariwisata, dan pelabuhan laut yang tidak terkontrol akan mengakibatkan perubahan kualitas perairan. Banyak daerah perairan yang dulunya adalah daerah perikanan yang cukup melimpah dengan biota laut kemudian menjadi tidak melimpah dengan ikan lagi. Hal ini bukan hanya diakibatkan oleh adanya pencemaran, namun juga dipengaruhi oleh faktor seperti perubahan lain seperti fisik dan kimia perairan. Perubahan komponen fisika dan kimia tidak hanya memberikan pengaruh penurunan kualitas perairan, namun selain itu bisa menyebabkan bagian dasar perairan mengalami penurunan, sehingga terpengaruh terhadap kehidupan biota laut di dalamnya. Seperti fisika dan kimia adalah bagian faktor abiotik serta faktor biotik, adalah beberapa kondisi yang mempengaruhi kualitas air dan organisme yang ada di dalam komunitas air. Berdasarkan faktor-faktor yang sudah disebutkan dengan maka dilakukan suatu penelitian tentang kajian kualitas perairan Bolang Mongondo. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kualitas dari perairan di Kabupaten Bolang Mongondo menggunakan parameter fisika dan kimia perairan laut. Sekian presentasi dari saya.